Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok udah nutup, sambil ngabisin rokok aja ini Maya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum ya tentang manusia, bahwa manusia hidup di muka bumi ini tentu akan menghadapi yang namanya ajal atau kematian. Kematian itu adalah pasti datangnya. Kapan kematian itu akan tiba? Kematian akan tiba tanpa diketahui oleh seorang pun. Karena al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Nah, ketika manusia mati, bahwa orang tersebut akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seseorang mati, maka akan terputus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, sodakotin jariyatin. Yang pertama, sodakah jariyah. Jadi orang yang selama hidupnya, di masa hidupnya suka berjariah, memberikan sedekah, berjariah misalnya untuk masjid, itu pahalanya akan terus mengalir selagi jariah tersebut digunakan oleh orang lain. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika di masa hidupnya ia senantiasa mengamalkan ilmunya kepada orang lain, dan ilmu terus diamalkan, maka amal itu pun akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Ketika kita hidup, berkeluarga, memiliki anak, didiklah anak kita sebaik mungkin agar anak kita menjadi anak yang soleh. Karena ketika seseorang memiliki anak yang soleh, tentunya anak tersebut tidak akan pernah lupa untuk mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Lalu kemanakah manusia itu? Mayit itu, manusia yang sudah meninggal akan menuju. Di sini saya akan menjelaskan dalam konteks ilmu nahwu. Dalam kitab Jurumiyah, kitab yang paling mendasar dalam ilmu nahwu, dikatakan dalam bab ma'rifati alamatil i'rab, di bagian terakhir tentang jazm. Walil jazmi alamatani, jazm kita artikan adalah dengan kematian. Walil jazmi alamatani, orang yang mati akan menuju 2 arah, 2 alamat, as-sukunu wal hazfu. Yang pertama sukun, yang kedua hazab. Apa itu sukun? Sukun artinya orang tersebut akan ditempatkan di surganya Allah. Wal hazfu, hazfu itu artinya dibuang. Dibuang di sini kita artikan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu siapa sajakah orang yang akan mendapat tanda sukun, dan siapa sajakah yang akan mendapat tanda hazab? Sukun artinya ditempatkan di surga, hazab artinya dibuang ke neraka. Kita lanjutkan. Fa ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi. Sukun ditempatkan di surga merupakan tanda bagi lil fi'lil mudhari as-sahihil akhir, bagi fi'il mudhari yang sahih akhir. Artinya ketika seseorang hidup dan di akhir hidupnya, di akhir hayatnya sahih akhir, husnul khatimah, maka orang tersebut akan sukun, artinya ditempatkan di surga. Dalam hal ini, orang yang sukun atau ditempatkan di surga adalah husnul khatimah. Di akhir hayatnya dia mendapat husnul khatimah, artinya meninggal dalam keadaan baik.
Bagaimana orang yang dilemparkan ke neraka? Wal hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari al mu'tallil akhir. Tanda bagi orang yang akan dilemparkan ke neraka adalah lil fi'lil mudhari al mu'tallil akhir. Bagi orang yang semasa hidupnya, amaliyahnya hidupnya diakhiri dengan su'ul khatimah. Jadi kesimpulannya di kultum kali ini adalah orang di masa hidupnya, di akhir hayatnya itu akan mengalami dua. Yang pertama, bisa saja dia husnul khatimah dan bisa saja dia su'ul khatimah. Tandanya orang yang su'ul khatimah tentunya akan dihazaf, akan dibuang ke neraka. Sedangkan yang husnul khatimah akan sukun. Sukun artinya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tanda apakah yang akan kita miliki di akhir hayat nanti? Tujuan manakah yang akan kita tempuh ketika kita meninggal nanti? Tentunya semua orang berharap akan mendapat tanda sukun, tentunya akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, yang akan mendapat tanda sukun, yang akan mendapat tempat surga adalah lil muttaqin, adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu yang tadi saya katakan husnul khatimah. Dia akan memperoleh husnul khatimah ketika semasa hidupnya ia jalani dengan ibadah, dengan ketakwaan, dengan rasa takut untuk melakukan dosa. Tetapi ada sebaliknya, kalau orang tersebut selalu melakukan amaliyah keburukan, selalu berdosa, selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mendekatkan diri kepada kekufuran, ingat, wan naru u'iddat lil kafirin, neraka diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang kafir dan munafik. Oke, jadi yang kita inginkan adalah surga. Tentunya kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ibadah, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meninggalkan apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berupaya melakukan amal-amal baik, agar hidup kita diakhiri dengan husnul khatimah, kemudian disukunkan, artinya diberikan tanda sukun. Diberikan tanda sukun di sini artinya kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saatnya kita tidur. Rokok sedikit lagi habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.